PPKM diperpanjang, di mana rakyat kita yang miskin dan yang kaya. Halo, dengan Bapak siapa ini? Sugimin. Bapak Sugimin. Ini Bapak Sugimin di sini bawa apa itu Bapak Sugimin? Bekal dalam seminggu nanti sampai Seminggu? tanggal 9 Agustus. Emang itu apa Bapak Sugimin? Ini ada Coba. Apa itu? gorengan tadi waktu mau diundang ke sini kan ke lab, aku beli gorengan. Di gorengan Bapak Ya. Sugimin. Di mana? Nah, ada tadi di samping sana tadi di samping studio. Buat seminggu. Ya, 3. ya. Bapak udah berkeluarga. Gimana ya dibilangnya? Saya juga keluarganya Pas-pasan. ya. Apalagi PPKM diperpanjang nih Pak, gimana nih dari Bapak? PPKM diperpanjang sampai kurang lebih 9 Agustus. Sedih sih, Sedih. nggak bisa kemana-mana. Emang sebelumnya Bapak kerjanya apa? Bapak kerjanya apa? Mulung. Mulung. Iya, Sebelum Covid atau PPKM ini mulung biasanya penghasilannya berapa penghasilannya? ya palingan ya kadang 150, kadang 50. Ya nggak nentu sih, Pak. Oh, berarti biasanya harusnya cukup gitu ya? Jadinya nggak cukup ya gara-gara ini. Oh, nanti Bapak dikencengin sedikit ya Pak ya suaranya ya Pak ya. Soalnya biar ini nanti biar didengar pemerintah ya, biar tahu nih keadaan rakyat susah kita ini gimana dan harus seperti apa orang-orang seperti ini. Setidaknya sih pemerintah ini ya peduli ya dengan orang-orang yang seperti ini. Dan yang satunya lagi kayaknya santai-santai aja ini. Dengan Bapak siapa ini? Saya Abdul. Abdul. Saya bukan bapak, saya masih anak muda. Oh, masih anak muda. Oh, Abdul. Saya boleh ngambil ya. Nanti kalau makan ya minta sama saya aja. Oh iya. Ya, Abdul. Kayaknya tenang-tenang aja nih PPKM diperpanjang, nggak masalah. Tenang aja, duit mengalir. Ngalir. Ngapain ini ngapain khawatir? Oh, begitu ya. Memang orang kaya memang luar biasa ya, sombongnya minta ampun. Makanya jangan bodoh bikin miskin. Gimana? Nah, Bukan masalah bodohnya, Bang. Namanya juga dari hulu ke hulu juga udah kayak gini keadaan. Bapak hidup berapa tahun? Ya sekarang ya lihatlah kondisi muka saya berapa tahun Kita nggak pernah belajar sungguh-sungguh di sekolah. ya, belajar dibilang ya saya tamat SD aja cabut terus. tapi buat Pak kamu PPKM berpengaruh nggak? Maksudnya mengganggu aktivitas apa nih sebagai kamu kan kalau dilihat sih kayaknya orang nggak susah gitu kan, yang kayaknya harusnya nggak dibantu nih sama pemerintah. Ya. Tapi jangan-jangan dapat bantuan dari Enggak, pemerintah. saya nggak butuh. Nggak butuh. Saya walaupun saya sombong tapi saya jujur. Oh. Saya nggak mau ngambil hak orang miskin. Oh, jadi hak Bapak ini nggak pernah. Ya, Tapi iya. kan ada banyak juga mungkin yang orang-orang cukup mampu dapat bantuan. Itu orang yang nggak bersyukur biasanya. Oh, nggak bersyukur. Makanya hidupnya kurang terus. Terus kayak Bapak ini. Ya mungkin. Nah, tapi Bapak ini karena miskin. Tapi buat kamu yang orang-orang cukup berada gitu kan. Ya. Ini misalnya nggak ganggu kayak aktivitas kamu apa gitu. Sebenarnya ngeganggu ya. Kalau dari segi saya kan sering banget keluar nongkrong sama teman saya nih. Apalagi ke kafe langganan saya banget tuh sekarang ditutup. Kafenya tutup. Iya, gara-gara PPKM. Padahal saya kan banyak jadwal buat nongkrong, buat bikin TikTok, buat ketemu influencer-influencer yang lainnya. Jadi Semua ini jadi batal gara-gara PPKM ini. jadi baik orang yang susah ataupun orang ada ini berpengaruh nih. Tapi kayak kalau misalnya nih diperpanjang nih seminggu lagi sampai tanggal 9 kalau kurang lebih. Itu dari kamu nggak masalah jadinya masalah ya? kalau Nggak masalah. Kalau Bapak Saya sih ya gak masalah, tapi kalau ada bantuannya mengalir ke masyarakat seperti saya ya nggak apa-apa sih. Oh, jadi Anda sangat membutuhkan bantuan pemerintah? ya itulah harus membutuhkan lah. Nah, Namanya juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, keluar juga palingan ya menjaga kesehatan. Yakin Bapak matuin protokol kesehatan, yakin? iya. Dari mukanya aja jarang pakai masker, mukanya buluk begitu. Tentu Bang, ya namanya juga kita orang
buat mungkin buat makan aja susah kali ya. Buat makan aja susah. Lagi beli masker, jujur aja jujur. Nanti saya beliin pulang nih. Pulang dari sini saya beliin. Oh. Apa bang? Saya juga kan punya harga diri bang. Oh. Ya udah ntar lu nggak usah terlalu tegang. Cobalah kalau dari Bapak nih. Oke, udah mulai masuk ya pertanyaan dari netizen ini nih. Kira-kira bantuan seperti apa sih yang benar-benar langsung kena ke rakyat kecil? Karena kan yang kita sudah dengar di media sosial ada bantuan apa tuh BST, ada bantuan beras. Itu Bapak dapat gak? Kayak gitu-gitu. Ya, ini sih kan kita kan merantau juga, ya kan? Ya KTP-nya juga kan aur-auran ya. Bentar. Bapak udah makan belum? Saya cuman sarapan ini gorengan tadi aku beli. Coba makan lagi deh. Suaranya lemes banget. Iya. Ya, saya tahu Bapak miskin, cuman ya nggak usah terlalu menonjolkan gitu. Suaranya lebih keras lagi bisa gak sih? Ya, bisa sih bang. Bisa. Oh gitu. Oke Pak. Jadi orang-orang kayak Bapak ini sebenarnya harusnya ini kali ya kayak dapat pelatihan juga ya, biar nggak mulung terus gitu kan, harus terbuka gitu kali sama dunia luar yang apa sih namanya sekarang tuh yang kekinian tuh pekerjaan apa sih yang cocok di PPKM gitu. Emang kalau mulung kan Bapak kan mulung ya, udah lama Bapak mulung. Tapi kok yang kalau saya lihat kayaknya ya yang di rumah sakit tuh kayaknya pemulung itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang biasa gitu ya, orang-orang biasa. Padahal pemulung itu maaf ya, mungkin banyak kotor ya, kerjanya agak kotor gitu, bukan pekerjaannya kotor, kerjanya megang-megang kotoran gitu kan. Itu kenapa Bapak nggak takut kena COVID gitu? Mana mau takut ya, kita kan mikirinnya duit. Ya gimana biar kita jangan lapar, biar kita bisa makan. Ya apapun kerjaannya ya harus kita lakukan, bukan seperti si abang. Abang kan orang yang lebih gitu, orang kaya. Ya dia mah nggak mikir masalah keuangan gitu. Dulu kita tanya dulu Pak, jangan kamu kan anak orang ada nih, dari orang berada gitu kan, dari orang cukup. Emang tidak memikirkan akan hal itu gitu loh? Akan hal apa? Untuk kayak bertahan juga, maksudnya kan banyak juga orang-orang kaya gitu kan, dia tetap memutar otak untuk tetap ini kan, mempertahankan aset-asetnya, mempertahankan saham-sahamnya gitu. Nah, kalau dari Bapak ini kan orang-orang seperti Anda tidak memikirkan akan hal itu. Ya, saya setuju dengan dia. Setuju. Karena saya ini punya orang tua, dia kan pengusaha batu bara ya. Jadi ya duitnya ngalir terus, saya gak peduli, yang penting saya mah duit ada terus. Dan saya yakin bapak saya gak bakal bangkrut. Karena bapak saya orang jujur, gak pernah makan duit orang miskin, hak orang miskin gak pernah dimakan sama dia. Gitu. Oke, udahlah kita karena kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut. Tetap di podcast SMK Multimedia Nusantara, Jakarta. Lanjut lagi dengan Bapak yang susah ini. Dengan anak yang sombong ini. Sekarang udah masuk nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen Indonesia. Yang pertama nih, ini pertanyaannya umum sih. Ya. Dampak PPKM sebenarnya berdampak baik atau buruk? Nah, dari segi orang ada dulu. Baik buruknya itu segi finansial atau Dari apa? segala segi, dari segala segi. Nah, Lebih banyak buruknya. lebih banyak buruknya. Nah, ini saya ngeliat ke bawah ya. Kalau saya tuh nggak ngerasa terlalu banyak buruk. Mungkin kalau bapaknya kan pasti ngerasa Enggak, banyak buruknya kan. dari kamu aja, dari saya. Dari kamunya aja, nggak usah lihat dari segi yang lain gitu. Enggak, biasa aja. Iya. Oh, mungkin malah bisa jadi kayak peluang nggak? Kayak peluang apa gitu, justru kayak kan ada orang yang bisa memanfaatkan situasi gitu Iya. ya, khususnya orang-orang yang cukup berada gitu kan. Iya. Ini bisa jadi peluang nggak gitu? Bisa sih buat ngeluangin waktu buat diri sendiri gitu lah. Buat diri sendiri, buat quality time lah Iya, ya sama keluarga quality time. gitu ya, mumpung Iya. lagi keadaannya begini. Nah, kalau dari Bapak nih kan ya kita sama-sama tahu lah kalau rakyat kecil gitu kan, kita buat makan aja susah, apalagi buat beli masker atau buat beli hand sanitizer atau yang lain-lainnya. Ini justru berdampak baik atau buruk buat Bapak? Ya kalau mau
dampak buruk sih ya ada buruknya, kalau dampak baiknya ada baiknya ya. Dampak buruknya ya ini rakyat kecil tidak makan, tidak ya mencari pekerjaan juga kan susah. Nah kalau dampak baiknya ya ini kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Nah, PPKM ini kan banyak nih peraturan-peraturan baru nih. Iya. Ya kan, peraturan-peraturan yang dibuat ya kan. Banyak banget. Nah, peraturan-peraturan yang baru ini tuh kayak makin kayak nyekek gak sih buat kayak rakyat-rakyat yang menengah ke bawah atau apa cenderung miskin gitu kan? Atau kayak udah bodo amat lah dengan itu semua gitu. Ya kalau saya sih ya menjalani hidup saya gimana biar hidup gitu loh. Cari makan juga udah susah, ya dibuat peraturan seperti ini ya makin susah. Jadi Bapak nggak ngikutin kayak peraturan atau arahan pemerintah gitu? Ya kalau saya sih ya gimana cara kita hidup aja udah senang. Oh, yang penting bisa makan gitu. Dengan cara kita aja. Yang penting bisa makan ya. Balik lagi yang penting bisa makan ya, urusan perut. Orang miskin mikirnya simpel banget ya. Yang penting bisa makan. Cuman makan doang udah selesai gitu. Kalau dari orang yang cukup berada, biasanya apa mikirinnya? Mikirinnya Tetap sahamnya, investasinya, pasti, temen, lingkungan, karyawan. Oh, kalau itu karyawan saya masih belum nge-handle, ini kan masih bapak saya yang Oh, berarti belum lah ya, Belum. belum terlalu tahu. Oke, lanjut dari netizen Indonesia nih, ada lagi nih pertanyaannya nih. Tujuan dari PPKM itu teorinya untuk membatasi interaksi mobilitas masyarakat. Ya, iya betul. Jadi ini PPKM mengurangi mobilitas, mengurangi pertemuan, mengurangi interaksi orang-orang, ya 5M itu ya. ya 5M itu tetap sehingga mengurangi penyebaran COVID-19. Dalam teorinya kalau mobilitas turun, interaksi antar orang turun, apa penyebab COVID ini bisa turun. Jadi kalau mobilitas turun, pertemuan-pertemuan turun, perkumpulan-perkumpulan juga dibubarkan, ini udah pasti COVID ini turun. kalau menurut saya Nah. seharusnya turun. Seharusnya. Cuman kan ya kayak bapak ini tadi bilang ada aturan, ada juga yang langgar. Ya pasti walaupun seketat apapun aturan, kalau tetap ada yang langgar ya nggak turun-turun, sama aja gitu. Nah kalau dari bapaknya nih, Kalau kayak kumpul, tetap gak kayak kalau hari-hari raya besar gitu kan, tetap bodo amat gitu kan, pengen dipikirin pemerintah gitu kan. Maaf ya, saya bukannya tidak pro dengan rakyat menengah ke bawah gitu kan, pengennya dapat bantuan, pengennya dikasih beras, pengen dikasih uang tunai, tapi giliran dilarang untuk apa, kayak mudik, untuk bertemu dengan orang sekitar, nggak mau bandel, nggak mau nggak mau diatur. Nah berarti dari bapak sendiri juga ini dong, nggak layak dibantu juga dong kalau begitu. ya kalau menurut saya gimana aku bilang ya, ngulung aja kita diuber sama orang, gimana mau kita pergi ke sana kemari, kita nggak mikirin hidup orang lain, kita mikirin hidup kita sendiri lah mak. Egois dong. Iya. Udah miskin egois gitu. Ya kan namanya juga PPKM bang. Ya kan yang miskin bukan bapak doang. Kan banyak nih yang orang terdampak miskin. nih, bukan yang hanya menengah ke bawah, yang di atas pun sebenarnya juga berdampak. Iya, gitu. berdampak. Memang berdampak karena kan pembayaran gaji karyawan tetap, Iya. pembayaran apa kayak uang sewa kios-kios tetap jalan gitu kan. Nah orang-orang kayak bapak juga mungkin yang maunya dibantu sama pemerintah tapi nggak mau ngikutin peraturan, Iya. jadi kayak serba salah dong ya. Jangan manja pak, udah disuapin masih pengen diambilin, jangan. Yang miskin bukan bapak doang gitu. Kan gini juga kita kan gini-gini punya harga diri bang. Harga diri apa? Ya namanya juga kita orang udah kayak gini ya, mau gimana coba. Bapak punya anak? Punya anak. Punya kelas berapa? Ya Masih sekolah. masih sekolah sih. Oh begitu. Jadi harus, tapi untung sekolah udah ini ya, untungnya udah apa cukup dibantu lah sama Ya, pemerintah. dibantu. Jadi nggak terlalu yang apa besar banget, ada kayak KJP, ada kayak PIP dan lain-lainnya. KJP anaknya dapat pak? KJP. Ya alhamdulillah dapat. Kurang apa lagi, KJP dapat, bansos dapat. Ya, tinggal taatin peraturan dong, apa susahnya?
Berarti gini nih Pak, oke sekarang kan pemerintah juga fokusnya nggak tentang COVID-nya doang nih. Iya. Fokusnya juga tentang kayak ekonomi. Jadi kayaknya kalau dilihat-lihat nih antara COVID sama ekonomi dari segi sudut pandang pemerintah kan kayaknya harus imbang nih. Jangan sampai nanti hanya fokus ke COVID tapi utang membludak. Iya. Nah itu bagaimana kalau dari sudut pandang kamu kayak bodo amat, gue nggak peduli dengan mikirin itu semua. Nggak peduli. Nggak peduli, bodo amat ya. Iya. Yang penting gue tetap fun Iya, gitu tetap kali ya. have fun aja, tetap ada duit lah gitu aja, simple aja. Kalau Yang Bapak penting ngikutin peraturan, taat, udah. Kalau Bapak tetap ya, mungkin ya, maaf urusan perut nomor 1. Ya, urusan perut nomor 1. Makan aja udah ini dah, udah senang gitu loh. Oh begitu ya. Lanjut pertanyaan dari netizen ini. Seandainya Bapak nih boleh berharap, ya kan? Karena kan kalau dilihat-lihat nih, kayak maaf ya, kayak PNS, ASN itu kan mereka tetap ini ya Pak ya, tetap punya pemasukan gitu ya, tetap punya pemasukan, terus menggembar-gemborkan, ayo apa namanya, taat prokes, ayo jaga jarak, ayo pakai masker, ayo cuci tangan gitu kan ya. Kalau mereka kan tetap digaji gitu kan, tetap dapat pemasukan. Nah kalau orang-orang kayak Bapak kan pemasukannya itu berdasarkan tiap hari kerja atau enggak, terus banyak enggaknya tuh yang dapat dari hasil mulung gitu kan. Nah kalau dari sudut pandang Bapak sendiri nih, yang kayak ASN, PNS itu gimana Pak? Gimana saya mau tahu tentang pemerintahan sedangkan handphone aja masih tulalin, handphone yang ya gimana lah, handphone nggak zaman sekarang kan ngeliat informasi langsung ada nih informasi. Kalau saya dengar dari teman. Oh berarti Bapak sering kemakan hoax ya, dari tetangga? Bisa jadi. Nggak, Bapak percaya COVID nggak? Kalau percaya COVID sih ya ngeliat kondisi sekarang ya percaya. Bagus nih. Gitu. Jadi Bapak tetap percaya COVID tapi nggak prokes ya, intinya gitulah ya. Perut dulu nomor 1. Iya, masalah kesehatan nanti dulu karena masih banyak yang harus dibiayain. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari netizen, biasa netizen Indonesia. Bang, coba Bang tanyain. Kayak ada gak sih Bang konspirasi di balik COVID ini? Mungkin ke kamu kali ya Pak saya. Kamu kan cukup ini ya, aktif di sosmed gitu kan, aktif di kayak YouTube mungkin, Instagram, Twitter, Facebook. Kayak percaya gak sih ini tuh ada kayak konspirasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak gitu? Sebenarnya pendapat saya, COVID itu ada. COVID itu ada. Yang bikin konspirasi juga ada. Ada juga. Oh jadi kayak mencari keuntungan ya? Iya. Jadi yang untung tuh sebenarnya bukan yang ada di dalam teori konspirasinya, tapi yang bikin konspirasinya yang untung. Bang maaf ya, aku makan dulu. Oh iya silakan. Pokoknya dari tadi saya ini. Nggak pakai nasi Pak. Oh begitu. Oh makan aja makan. Ya beginilah berarti gambaran rakyat kita ya, dari yang ada sampai yang biasa aja. Jadi memanfaatkan COVID, kondisi melihat situasi untuk tetap biar mungkin itu salah satu teknik bertahan hidup juga ya. Jadi kayak buat konspirasi biar motong pembicaraan. Minumnya kok nggak ada ya? Minumnya? Iya. Oh mau minum. Sini. Dek, ambil minum. Ini kesian mau minum, buru ambil. Nah, oke. Bentar ya. Jadi nih, kalau untuk menunjukkan lah ke masyarakat kita lah ya, antara yang kurang berada, yang kurang mampu dengan yang berada, itu harus nih kita memberikan mungkin apa yang mau kamu contohkan sebagai orang yang cukup berada kepada masyarakat Indonesia, khususnya menunjukkan contoh apa sih? Apa cuman hanya mengingatkan saja atau bagaimana? Air dulu, kasih minum Pak. Ya, makasih. Contoh buat masyarakat ya, dari kalangan saya yang cukup berada gitu. Seharus menurut kamu baiknya tuh gimana sih?
Mungkin kita ngasih yang nyata aja ya. Ini saya ada sedikit rezeki nih buat Bapak. Diterima ya Pak. Wah, Diterima. terima kasih banyak ya Bang. Dipakai buat yang baik-baik. Ingat, kalau udah miskin tahu diri. Jangan banyakkan gengsi. Banyak ya, Bang, ya. Jadi, Saya juga minta maaf karena saya rada gak sopan. Karena jujur saya juga benci sama rakyat miskin, bukan karena dia miskin, Iya, karena dia udah miskin gak tahu diri gitu. udah susah. Gak mau taat prokes. Nggak mau taat prokes. Ya saya tahu emang orang miskin tujuannya cuma buat makan doang, cuman kan bansos ada, KJP ada, kurang apa. Berarti harusnya lebih bersyukur lah ya. Nah, buat orang-orang kaya di luar sana juga kasih ke orang miskin. Yang kurang mampu ya. Iya, yang kurang jangan mampu. jangan ngasih ke diri sendiri doang gitu. Jadi antara yang mampu dan yang kurang mampu saling menopang gitu ya. Karena saya merasa semenjak pandemi ini tuh rasa kemanusiaan tiap orang tuh jadi hilang gitu. Terutama buat orang yang kalangan atas, rasa kemanusiaannya makin hilang gitu. Cuman bisa ngatain orang miskin, cuman bisa teriak-teriak taat prokes, tapi nggak ngasih ini kerja nyata gitu, Khususnya bantuan mungkin yang nyata. orang-orang khususnya pemerintah gak kayak PNS, ASN gitu, mereka kan teriak-teriak gitu. Iya. Tapi nyatanya mereka ini gak kayak ngasih bantuan gak, apa harus gimana? Menurut saya kalau PNS, ASN itu saya nggak paham itu ya. Cuman yang menurut saya dampaknya gede buat masyarakat nih influencer-influencer yang kayak selebgram, tiktoker yang 15 juta. YouTuber gitu ya, Dia kan, mereka kan pengaruhnya besar nih ke orang nih. Nah, kasih yang baik-baik. Gitu. Sama maksudnya. edukasi juga ya. Iya. Terima kasih ya Bang ya. Ya. Oke, udah mungkin sekian aja untuk podcast kita hari ini. Sama dulu, Pak. Tolong diambil baik-baiknya aja. Sehat-sehat ya. Saksikan podcast SMK Multimedia Nusantara di acara-acara selanjutnya. Terima kasih.